Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat lirik. Pagi ini kami berada di Cisarua, sebuah tempat yang enak sekali untuk kemudian berbicara santai, ngobrol sambil ngopi, dan tentu membicarakan satu hal yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Pagi ini saya akan ngobrol dengan salah satu sahabat saya ini, Bapak Budi Margono Edikom. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih sudah diundang nih Pak Andi. Terima kasih Pak Budi bisa pada hari Sabtu ini bisa bareng dengan Pak Budi untuk ngobrol berkaitan dengan bagaimana peran media dan komunikasi yang Bapak jalankan bersama tim di Basnas. Beliau ini adalah manajer komunikasi di Basnas. Bisa berbagi Pak Budi dengan teman-teman kita pada pagi ini untuk menceritakan pengalaman Pak Budi selama di Basnas. Silakan. Terima kasih teman-teman, Pak Andi ini sahabat Pak Andi semua ya yang di sini. Ya, perkenalkan saya Budi Margono. Hari ini diundang secara khusus nih oleh Pak Andi. Sebenarnya nggak tahu salah undangan atau salah alamat undangan nih. Kenapa saya hadir di sini? Itu bukan alamat palsu ya Pak? Bukan alamat palsu. Ya, tapi sedikit saja mungkin sharing session aja ya. Kita sedikit menceritakan bagaimana di Basnas itu kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh Basnas. Ya, seperti yang teman-teman ketahui bahwa Basnas adalah lembaga pemerintah yang ditugasi untuk mengelola zakat secara nasional. Jadi skalanya sudah nasional. Jadi semua hal yang berkaitan dengan zakat dan sedekah itu harus terkoordinir oleh Basnas. Jadi itulah tanggung jawab Basnas, bagaimana menyampaikan ke masyarakat melalui berbagai media tentang penting-pentingnya Basnas atau apa sih manfaat Basnas, tentang pentingnya zakat melalui Basnas yang berguna bagi masyarakat. Ini penting nih, kadang teman-teman atau masyarakat kadang masih berpikir saya udah zakat lo ke mana, ke tetangga atau ke saudara itu kan. Nah ini boleh nggak salah, tapi ada mekanisme kalau zakat itu harus dicatatkan. Ada undang-undangnya yang menyatakan seperti itu bahwa undang-undang zakat harus dikelola oleh Basnas. Masyarakat boleh nggak mengelola? Boleh. Beberapa masyarakat mengajukan diri untuk mendirikan lembaga zakat sebagai pengelola zakat di masyarakat. Itu boleh, tapi dalam koordinasi oleh Basnas. Seperti itu. Informasi kayak begini ini penting Pak Budi dan diketahui oleh masyarakat. Dan itu menjadi tugas Pak Budi ya dengan tim ya. Tugas Basnas. Kami melalui media komunikasi itu. Oke. Nah ini menarik ini ya teman-teman lirik atau sahabat lirik, ada poin penting yang disampaikan oleh Pak Budi tadi terkait dengan bagaimana pengelolaan zakat, karena informasi ini perlu diketahui oleh masyarakat secara menyeluruh dan tentu ini dilakukan oleh Basnas dan khususnya di unit Pak Budi ya sama tim ya. Ada agenda tuh apa Pak yang sering dilakukan atau yang menjadi hal khusus yang menjadi khusus dilakukan oleh di unit Pak Budi ini? Iya. Malam kita udah bercerita juga ya kayak soal branding dan sebagainya. Karena kami di komunikasi harus membuat strategi bagaimana Basnas ini dapat dikenal secara luas oleh masyarakat. Banyak kegiatan yang harus kita lakukan, kita membagi menjadi beberapa pie besar gitu ya, atau beberapa kegiatan besar. Salah satunya adalah tentang corporate branding profiling. Jadi kita harus menyatukan warna, menyatukan gaya, menyatukan persepsi, menyatukan simbolik-simbolik yang ada di Basnas ini. Kami masih berupaya bagaimana dari Basnas pusat di Jakarta itu akan seragam seluruh Indonesia. Karena kan
Basnas itu berada di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten kota. Itu semuanya namanya Basnas. Nah itu kita seragamkan. Ya, ya. Itu penting yang kita lakukan. Itu yang pertama adalah bagaimana kita menjaga profiling Basnas itu sendiri dari brandingnya. Kemudian karena kami concern di komunikasi, kita ada upaya yang lain. Ya. Itu kita concern kepada konten. Bagaimana pesan-pesan yang dari Basnas kita buat dalam sebuah konten menarik, disampaikan kepada masyarakat sesuai segmen-segmennya. Segmen milenial khusus untuk anak-anak muda yang genrenya suka suka hal yang digital, suka yang tidak seolah tidak mau terikat gitu kan, bebas gitu kan, pikirannya bebas. Ada juga genre yang dia lebih mature, dia lebih kalau mohon maaf saya mungkin agak kolonial gitu ya. Dia usianya lebih mapan, pekerjaan lebih bagus ya. Nah, golongan seperti ini juga perlu kita maintain, perlu kita strateginya harus kita khususkan karena mereka lah potensi penyumbang dengan angka terbesar. Muzaki kita, donor kita itu paling banyak adalah milenial. Gitu. Banyak banget. Tapi angkanya, penyumbangnya mereka cenderung belum sebesar koloni yang lebih mapan ini, lebih tua ini. Yang ini nggak banyak nih jumlahnya gitu kan. Tapi kedua ini kita nggak bisa tinggalkan saluran-saluran komunikasinya, semua harus kita upayakan agar mereka terinfo program-program Basnas. Sasaran komunikasinya berbeda, tentu kemasan kontennya berbeda ini kan, Pak Budi? Iya betul. Dan salurannya juga berbeda. Salurannya berbeda. Jadi tadi profiling, konten, terus apa lagi? Kemudian kita membangun ada yang lain adalah media strategik. Media strategik. Jadi bagaimana kita berhubungan dengan mitra-mitra kami di bidang media. Sebagai mitra utama sebelumnya itu karena media khusus media massa media massa, di media televisi, media cetak, media online itu kita perlu bermitra juga. Bagaimana strategi kita supaya ada hubungan saling menguntungkan. Di mana kita punya konten, kita punya materi yang menarik perlu disampaikan. Banyak sekali kisah-kisah kedermawanan atau kisah-kisah bagaimana para mustahik atau orang yang dibantu ini mereka sudah terangkat dari kemiskinannya. Itu sebagai inspirasi bagi masyarakat itu perlu diketahui juga. Nah, model seperti ini kadang media juga butuh gitu kan. Kalau nggak kita sampaikan, itu kadang mereka juga mencari gitu. Makanya agar kita matching, mana kita harus kelola nih media satu di sini. Kemudian di samping media strategis kita juga menangani kegiatan-kegiatan event. Event ini adalah aktivasi bagaimana Basnas berkampanye. Event aktivasi, event penggalangan dana, event-event donasi itu semua dikelola juga karena ini penting. Kenapa? Event ini adalah bagian dari kanal atau media kita menyampaikan sesuatu dalam bentuk kegiatan interaktif. Interaktif dengan pemirsa, interaktif dengan audiens. Kalau yang melalui media mainstream itu kan seolah-olah satu arah gitu. Satu arah, hanya kita menyampaikan, feedbacknya agak lama gitu. Tapi dengan event ini kita bersentuhan langsung dengan audiens. Ini penting karena dalam komunikasi kan ada bagaimana berkomunikasi massa dan bagaimana below the line ya. Below the line juga harus dikelola juga melalui sarana event ini. Kemudian yang nggak kalah penting adalah tentang bagaimana kita membangun hubungan dengan stakeholder. Nah, stakeholder itu penting. Mitra kami, stakeholder kami adalah sebagai lembaga non struktural pemerintah adalah pemerintah sendiri, kemudian dari DPR Komisi 8 terutama yang sebagai mitra kerja pemerintah. Kemudian kita juga langsung berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan kementerian-kementerian lain karena dalam undang-undang itu bahwa zakat-zakat kementerian BUMN itu disalurkan ke Basnas. Jadi mereka adalah stakeholder kami. Terus sekolah juga bagaimana kita berhubungan baik, membuat program bersama, bagaimana
membuat aktivasi bersama itu bagian-bagian dari kegiatan komunikasi kita Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Budi, luar biasa apa yang disampaikan Pak Budi, sahabat Lirik. Beberapa hal tadi kita ini bisa mengetahui dan tentu ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua untuk kita terapkan di berbagai tempat, di organisasi tempat sahabat Lirik berada. Tadi ada profiling, konten, kemudian apalagi media strategi, event, kemudian kerjasama dengan stakeholder. Ini adalah strategi-strategi yang dimainkan oleh teman-teman di Basnas untuk bagaimana menjalankan misi Basnas melalui komunikasi. Ada hal yang sebetulnya saya banyak mengobrol dengan Pak Budi ini, hanya karena terbatas waktu. Nanti kita akan sambung lagi lebih jauh dengan tema-tema yang lebih menarik. Tapi sebelum mengakhiri itu, saya ingin Pak Budi, ini ada yang menarik sebetulnya dari saya melihat pertemuan Pak Budi dari kemarin sampai hari ini. Bagaimana teman-teman di tim Pak Budi itu banyak dari kelompok milenial dan generasi Z, masih muda-muda, luar biasa. Saya melihat mereka ini masih baru tapi bisa langsung akrab. Saya yakin bahwa di Basnas itu juga ada satu budaya organisasi yang bagus yang membuat kemudian situasi ini selain memang karakter mereka itu mudah akrab, juga mampu membangun tim. Ini satu modal yang luar biasa bagi sebuah organisasi. Ini bisa bercerita soal itu Pak Budi? Ya, tim kami tergolong baru ya Pak. Ya. Kalau 80% itu baru semua. Yang lama hanya beberapa gelintir aja. Yang baru-baru ini kita emang sengaja setting ini milenial Pak. Milenial karena apa, mereka itu punya banyak potensi, energinya berlimpah gitu kan, seperti lahan subur yang belum kita tanam gitu. Jadi kita harus siram, kita pupuk, kita rawat. Nah, bagaimana merawatnya? Kita punya budaya bagaimana kita menautkan hati mereka dengan satu perasaan bahwa ini adalah bukan hanya kerja duniawi aja sebenarnya. Di pada itu kita bagaimana kita beribadah. Jadi roh ibadah itu kita juga tanamkan ke mereka. Beribadah bahwa kerja tidak hanya melulu soal bagaimana saya mendapatkan gaji, itu tidak. Tapi bagaimana kita berkontribusi kepada masyarakat, bagaimana kita bermanfaat kepada yang lain. Nah, soal selera muda mereka kita harus mengikuti gaya mereka Pak. Jadi soal bercandanya tentang bagaimana mereka suka apa itu harus kita dekati per person sebenarnya. Jadi mereka sukanya apa, kita bahkan bercandanya pun kita ikuti mereka. Jangan kita bercandanya tua kalau saya kan udah tua kolonial gitu ya. Itu beda banget bercandanya gitu Pak. Tapi kita suka gaya mereka, kita kadang suka membuat jok-jok yang suka kadang sedikit menyindir tapi mereka ternyata ketawa gitu kan. Nah, itu rupanya efektif gitu loh. Jadi hari ini kami menyatukan mereka, menyamakan visi, lebih memberikan keakraban sebenarnya supaya mereka lebih giat lagi nantinya dalam bekerja, tidak ada rasa tertekan gitu Pak. Gitu, Pak. Luar biasa Pak Budi. Jadi ada banyak informasi yang bisa kita terima. Tadi juga sudah disampaikan bagaimana dengan menyatukan kelompok milenial 80% ya di tim Bapak itu ya. Dan tentu dengan orang-orang tua ini satu hal yang menjadi penting untuk kemudian adaptasi itu disatukan. Dan tadi misinya juga udah dijelaskan bahwa kerja itu tidak hanya soal dunia, tapi juga diisi dengan hal-hal yang sifatnya spiritual dan dikombin dengan grit anak muda sekarang. Ini luar biasa. Saya salut sebetulnya, dan ini tentu bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih Pak Budi atas informasinya. Sukses selalu memimpin teman-teman di media dan komunikasi Basnas. Semoga Basnas semakin sukses. Terima kasih. Dan banyak masyarakat yang kemudian memberikan zakatnya melalui Basnas. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih. Kesempatannya, mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat semuanya yang menonton juga. Semoga jadi lahan ibadah kita semuanya. Amin. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman Lirik.